Halo semua, selamat datang di video storytelling praktikum kali ini. Kita akan membahas tentang gravimetri. Yuk kita mulai. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan gravimetri. Yang pertama kita akan menghitung jumlah air kristal dalam puisi. Yang kedua kita akan menghitung kadar besi dalam cuplikan. Terus apa sih yang dimaksud dengan gravimetri itu? Gravimetri adalah suatu cara untuk menentukan jumlah zat yang didasarkan pada penimbangan hasil reaksi. Hasil reaksi dapat berupa sisa bahan, suatu gas, atau endapan yang terbentuk dari bahan yang dianalisis. Pada praktikum kali ini, gravimetri dilakukan dengan penimbangan endapan yang terbentuk dari hasil reaksi. Langkah yang pertama ada menentukan zat, yang kedua ada mengendapkan, yang ketiga ada menyaring, dan keempat ada mengeringkan atau memijarkan dan menimbang endapan tersebut. Pada praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama alatnya ada neraca analitik, oven, tanur atau furnace, kertas saring, crucible, desikator, gelas kimia, batang pengaduk, dan pipet. Selanjutnya bahan yang digunakan ada sampel, reaksi pengendapan, larutan pencuci, asam dan basa, air suling atau aqueous. Yang pertama adalah penentuan air kristal dalam puisi atau C2SO4 kali X H2O. Kristal puisi yang mengikat air kristal berwarna biru, sedangkan yang tanpa air kristal berwarna putih. Untuk mengetahui air kristal yang terikat pada puisi dilakukan dengan cara pemanasan. Selisih penimbangan sebelum dan sesudah pemanasan digunakan untuk menghitung jumlah air kristal. Yang pertama kita akan menimbang 0,5 gram kristal puisi dalam gelas arloji. Dipanaskan dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius selama 1-2 jam sampai kristal berwarna putih. Yang ketiga kita memindahkan ke dalam eksikator selama kurang lebih 30 menit dan setelah itu didiamkan terus kita ditimbang. Yang keempat, kita panaskan kembali ke dalam oven yang suhunya 120 derajat lagi. Ya kurang lebih 30 menit lagi. Kita ulangi 4 kali dengan berat yang dicatat. Terus langkah keempat dan kelima kita ulangi lagi sampai beratnya itu konstan dan catat data pengamatannya. Yang kedua ada penentuan besi sebagai besi 3 oksidator. Prinsip ini dengan cara gravimasi dengan mengubah besi menjadi bentuk senyawa yang mengendap yang mempunyai rumus kimia tertentu. Salah satu reaktan pengendapnya adalah senyawa hidroksida. Langkah penting dalam analisis ini membentuk besi 2 menjadi besi 3. Selanjutnya besi 3 diendapkan menjadi besi 3 hidroksida dengan keadaan panas. Langkah terakhir dengan mengubah besi 3 hidroksida menjadi senyawa yang mudah ditimbang, yaitu melalui bentuk oksidasinya dengan pemijaran. Cara kerjanya yang pertama kita panaskan cawan krus sebagai pijar, kemudian didinginkan dan dimasukkan dalam eksikator, selanjutnya ditimbang. Selanjutnya ditimbang dan diulangi sampai berat cawan krus tetap. Yang kedua kita timbang kurang lebih 0,8 kristal besi 2 amonium sulfat, dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Kita catat beratnya. Yang ketiga kita larutkan 50 ml aqueous dan 10 ml HCl dengan bandingan 1:1. Kita aduk dan ditutup dengan gelas arloji. Yang keempat kita tambahkan 2-4 ml H2NO3 pekat, dididihkan kemudian ditunggu sampai warnanya kuning jernih. Yang kelima kita encerkan dengan air Yang keempat, kita tambahkan 2-4 ml H2NO3 pekat, dididihkan selama beberapa menit sampai memperoleh warna kuning jernih. Yang kelima, kita encerkan air sampai kurang lebih 250 ml, kita didihkan kembali. Keenam, kita secara perlahan-lahan tambahkan amoniak 1:1 secara berlebih sampai mengeluarkan bau. Yang ketujuh, kita didihkan air kembali selama 1 menit. Terus perhatikan larutan tersebut, endapan harus tidak berwarna. Nah, yang ke-8 kita larutan dan endapan kemudian disaring pada kertas saring bebas abu. Yang ke-9 kita cuci endapan kurang lebih dengan 200 ml larutan amoniak nitrat 1% yang mendidih sampai filtrat bebas ion klorida.
Yang ke-10, keendapan beserta kertas saringnya dipindahkan ke krus porselin dan dipijarkan pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius selama 3 sampai 4 jam. Terus kita dinginkan dengan eksikator, kemudian ditimbang sampai bobotnya tetap. Hasil pemijaran ditimbang sebagai F2O3. Terus dicatat hasil pengamatan, kita hitung kadar Fe dalam sampel tersebut. Pada praktikum kali ini kita harus memerhatikan 3 tips. Yang pertama adalah pengendapan yang optimal. Yang kedua adalah pengukuran yang tepat. Yang ketiga adalah perhitungan yang tepat agar tidak terjadi kesalahan pada gravimetri. Nah, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di praktikum selanjutnya.